Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 24 September 2021, dalam masa biasa yang ke-25. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kedamaian sejati, janganlah kiranya roh-Mu sampai meninggalkan kami, tetapi semoga kami Kau beri harapan akan kedamaian sejati selama masih ada orang di dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan hidup kami kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 19 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengenalan kita terhadap Yesus tidak bisa dilepaskan dari kehadirannya sebagai penebus umat manusia dari noda dosa. Ia menghendaki kita untuk mengenal Dia, tidak hanya sebagai putra Allah, tetapi juga anak domba Allah yang mengorbankan diri dengan wafat di kayu salib. Mengikuti Yesus berarti melalui jalan-jalan salib kita setiap hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka dalam bacaan Injil hari ini, Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Jawaban Simon Petrus itu paling tepat dibandingkan dengan jawaban dari murid-murid yang lain tentang jati diri Yesus. Akan tetapi, Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada banyak orang apa yang telah dikatakan oleh Petrus ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengenalan serta pengakuan
Petrus tentang Yesus sebagai Mesias memang benar. Namun Petrus sendiri tidak siap untuk mengikuti Mesias yang harus menderita dan sengsara, bahkan wafat di kayu salib. Kita tahu bahwa Petrus sebanyak 3 kali tidak mau mengakui bahwa ia murid Yesus. Mengucapkan bahwa Yesus Tuhan dan mengakui semua karya-karyanya yang luar biasa itu mudah. Yang tidak mudah adalah saat kita harus menanggung sengsara dan menderita seperti yang dialami oleh Yesus. Apakah kita masih berani mengakui sebagai orang percaya kepada Yesus apabila misalnya kita diancam akan dibunuh? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, beriman tidak cukup berhenti pada pengakuan dan pengetahuan saja, tetapi juga harus sampai pada komitmen dan konsistensi kita dalam menjalankan ajaran Tuhan dengan segala konsekuensinya. Menjadi murid Kristus tidak hanya berhenti pada kata-kata, tetapi harus mewujudkan dalam tindakan nyata yang menggambarkan bahwa kita memang murid-murid Mesias, termasuk saat kita harus menderita karena percaya kepada Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita juga kerap kali menghadapi tantangan-tantangan dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Memang percaya atau mengakui bahwa Yesus itu adalah Sang Penyelamat mudah untuk kita ucapkan. Tetapi apakah benar-benar kita sungguh nyatakan dalam kehidupan yang konkret kita? Apakah benar kita masih mau setia dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita ketika kita mengalami ancaman-ancaman, tantangan-tantangan yang sungguh hebat dalam hidup kita? Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi murid Yesus berarti siap untuk memikul salib dalam setiap kehidupan kita. Karena jalan salib adalah jalan yang ditunjukkan oleh Yesus untuk mencapai puncak keselamatan itu. Maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita setia memikul salib kita masing-masing. Semoga dengan setia di jalan salib kita masing-masing, kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin banyak pula orang kita antar untuk menikmati rahmat keselamatan di dalam Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.